Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seiman, dalam video ini, Halaqah Islam akan menceritakan sebuah kisah dua orang tua wanita yatim. Semoga bermanfaat. Abu Al-Qasim Abdullah bin Abu Al-Fawaris Al-Baghdadi berkata, "Aku mendengar Al-Qadil Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad Al-Bazar Al-Ansari berkata, dahulu, aku hidup di suatu tempat yang berdampingan dengan kota Makkah, daerah yang dijaga Allah. Pada suatu hari aku merasa sangat lapar, namun aku tidak memiliki sesuatu pun yang dapat aku makan untuk mengganjal perutku. Lalu aku mendapatkan satu kantung yang terbuat dari kain. Kantung itu diikat dengan tali yang juga terbuat dari kain. Maka aku mengambil kantung itu dan membawanya ke rumahku. Lalu aku membukanya, dan aku mendapatkan di dalamnya satu kalung yang terbuat dari mutiara, atau sesuatu yang terlihat seperti mutiara. Saat aku keluar rumah, aku mendapatkan seorang tua yang berseru. Orang tua itu membawa satu kantung yang berisikan 500 dinar emas. Ia berkata, kantung ini adalah hadiah bagi orang yang mengembalikan kepada kami satu buntalan kain yang di dalamnya terdapat batu mutiara. Maka aku berkata kepada diriku sendiri, aku sedang membutuhkan dan sedang dalam keadaan lapar. Alangkah baiknya jika aku mengambil 500 dinar emas itu, lalu memanfaatkannya dan mengembalikan kepadanya bantalan kain tersebut. Lalu aku berkata kepada orang tua tadi, ikutlah bersamaku. Kemudian aku membawanya ke rumahku. Orang tua itu memberikan kepadaku tanda buntalan kain tersebut, tanda ikatannya, tanda mutiara, dan jumlahnya, serta tanda benang yang digunakan untuk mengikat mutiara itu. Maka aku pun mengeluarkan buntalan kain tersebut dan memberikan kepadanya. Kemudian orang tua itu memberikan kepadaku 500 dinar emas, sebagaimana janjinya. Akan tetapi aku tidak mengambilnya. Aku mengatakan kepadanya, sudah merupakan kewajibanku untuk mengembalikannya kepadamu, dan aku tidak akan mengambilnya darimu sebagai upah. Orang tua itu berkata kepadaku, engkau harus mengambilnya. Ia terus memintaku untuk mengambilnya, namun aku tetap menolaknya. Maka ia pun pergi meninggalkanku. Dan yang terjadi padaku selanjutnya, pada suatu hari, aku keluar dari kota Mekah. Aku mengarungi lautan. Namun tiba-tiba perahu yang aku tumpangi hancur diterpa badai. Banyak manusia yang tenggelam, harta-harta mereka hancur, akan tetapi aku selamat dengan berpegang pada sepotong serpihan kapal. Aku terkatung-katung selama beberapa saat di tengah lautan, tidak tahu kemana harus pergi. Akhirnya terdampar di sebuah pulau yang dihuni oleh suatu kaum. Kemudian aku menghampiri sebuah masjid dan beristirahat di masjid itu. Setelah penduduk pulau itu mendengarku membaca Al-Quran, maka tidak seorang pun dari penghuni pulau itu yang tidak datang kepadaku dan mengatakan, ajarkanlah kepadaku Al-Quran. Aku pun mendapatkan banyak harta dari penduduk pulau itu. Ketika aku melihat beberapa lembar mushaf di dalam masjid tersebut, aku mengambilnya dan membacanya. Maka penduduk pulau itu berkata kepadaku, apakah engkau dapat menulis? Aku menjawab, ya. Mereka berkata, ajarkanlah kepada kami cara menulis. Akhirnya, mereka datang kepadaku dengan membawa anak-anak mereka, baik yang masih kecil maupun yang sudah remaja, dan aku mengajarkan kepada mereka tentang membaca dan menulis. Dari pekerjaan ini, aku juga mendapatkan banyak harta dari mereka. Kemudian mereka mengatakan kepadaku, kami memiliki seorang anak perempuan yatim, ia memiliki banyak harta, kami berharap engkau sudi menikah dengannya. Namun aku menolak tawaran mereka.
Akan tetapi mereka berkata, engkau harus menikah dengannya. Mereka sangat mendesakku, hingga akhirnya aku menerima tawaran mereka. Setelah mereka membawanya kepadaku, aku pun melihatnya. Aku mendapatkan kalung yang sama persis dengan milik orang tua yang pernah bertemu denganku dahulu. Tergantung di pandanganku pun terpaku kepada kalung itu, lehernya. Mereka pun berkata kepadaku, wahai pemuda, engkau telah menghancurkan hati perempuan yatim ini dengan pandanganmu terhadap kalungnya dan tidak memandang wajahnya. Maka aku menceritakan kepada mereka tentang kisah kalung itu. Mereka pun menjerit dan melantunkan tahlil dan takbir dengan suara keras, sehingga seluruh penduduk pulau itu dapat mendengarnya. Lalu aku bertanya, apa yang terjadi dengan kalian? Mereka menjawab, orang tua yang mengambil kalung itu darimu adalah ayah perempuan ini. Beliau pernah berkata, tidak pernah aku mendapatkan di dunia ini seorang muslim pun, kecuali orang yang mengembalikan kalung ini kepadaku. Beliau juga pernah berdoa, ya Allah, satukanlah antara aku dan dia hingga aku dapat menikahkannya dengan putriku. Dan saat itu, doa tersebut telah menjadi kenyataan. Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad melanjutkan kisahnya. Kemudian aku hidup bersamanya selama beberapa tahun, dan darinya aku mendapatkan 2 anak laki-laki. Lalu ia pun meninggal dan mewariskan kalung tersebut kepadaku serta kedua anakku. Kedua anakku pun meninggal dunia, sehingga kalung itu menjadi milikku. Kemudian aku menjual kalung itu dengan harga 100.000 dinar, dan harta-harta yang kalian lihat bersamaku ini adalah sisa-sisa dari uang penjualan kalung itu. Hadis riwayat Ibnu Rajab 398 di dalam kitab Zail Tabaqat Al-Hanabilah, dan hadis riwayat Ibnu Al-Ahmad Al-Hambali 409, 110 di dalam kitab Syarzarat Az-Zahab.